Dan banjir hingga ketinggian. Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 3, mata kuliah Pancasila akan membuat video proyek sosial yang bertemakan nilai Pancasila sebagai fondasi dalam kewaspadaan bencana alam dengan case banjir yang ada di Surabaya. Banjir bukan hanya persoalan air yang meluap, tetapi berkaitan dengan perilaku masyarakat, kesiapsiagaan lingkungan sistem informasi, dan juga kepedulian bersama. Baik, ini kami di sini akan membahas sebuah kebijakan alternatif berupa penanggulangan banjir dengan cara pemberdayaan komunitas, penggunaan teknologi ini, dan juga edukasi ke masyarakat. Banjir masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Surabaya. Sebagai kota besar, Surabaya memiliki tantangan seperti padatnya permukiman, berkurangnya daerah resapan, dan juga drainase yang kurang optimal, dan masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Masalah banjir tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, masyarakat pun ikut terlibat, seperti nilai Pancasila, yaitu gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan. Itu bakal menjadi kesiapsiagaan bencana banjir untuk bersama. Dari sisi teknologi informasi sangat penting. Masyarakat akan lebih siap untuk mempersiapkan barang-barang yang diselamatkan dan masyarakat tetangga-tetangga yang akan disiapkan. Dalam riset kami sebelumnya, kami di sini akan menggunakan 3 metode. Yang pertama, di sini kami akan melakukan wawancara ke masyarakat umum. Lalu yang kedua, kami akan melakukan edukasi ke masyarakat. Lalu yang terakhir, di sini kami akan mengkaji dari pustaka, dari beberapa jurnal yang kami cari, sebagai cara untuk mengetahui teknologi terkini dan juga edukasi ke masyarakat. Dari data yang kami pelajari, ternyata untuk penyebab banjir tidak hanya dari faktor alam aja, tapi ternyata manusia juga mempengaruhi yang paling besar karena saluran mampet biasanya disebabkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan serta minimnya kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, dalam aksi sosial ini, kami melakukan hal yang sangat simpel, yakni dengan cara mengedukasi ke masyarakat umum terkait tentang penanggulangan banjir. Pada proses implementasi, kita menyiapkan materi edukasi yang terdiri dalam 3 hal, yaitu menjaga lingkungan, mengenali tanda-tanda banjir, dan kegiatan apa yang kita lakukan setelah terjadinya banjir. Membuang sampah pada tempatnya juga adalah faktor kunci dalam menjaga kesadaran lingkungan. Karena itu, ayo kita mulai membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah kesiapsiagaan informasi. Dengan memanfaatkan WhatsApp, informasi lebih cepat diterima seperti air naik, listrik mati, dan lain-lain. Yang penting teknologinya cepat tersampaikan, tidak harus yang Langkah ketiga, kita membangun komunitas tanggap banjir. Komunitas ini mengajak warga untuk saling membantu dan mendata rentan usia anak-anak, dan juga kita membuat evaluasi dan evakuasi yang aman. Kami juga memastikan bahwasanya ketika banjir terjadi, diperlukan penanganan yang semestinya, contohnya mencabut aliran listrik dan juga mengamankan dokumen penting supaya tidak terjadi hanyut atau rusak jika terkena banjir. Implementasi ini memang sederhana, tetapi tujuannya adalah membangun kesadaran. Karena dalam mitigasi bencana, hal kecil seperti menjaga slogan, berbagi informasi, dan saling peduli bisa berdampak besar bagi keselamatan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menjadi lebih siap, lebih peduli, dan juga lebih kuat dalam menghadapi bencana alam. Seperti yang ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang artinya kita harus peduli sesama. Pada saat banjir kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, juga harus menyelamatkan dan memperhatikan orang lain. Ketiga adalah persatuan Indonesia, masyarakat bersama-sama bergotong royong untuk saling membantu, tidak berjalan sendiri-sendiri. Di dalam sila keempat Pancasila sendiri yang kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam masyarakat dan kekuasaan sendiri, di sini menjelaskan peran warga sendiri juga untuk menolong dan membuat evakuasi rakyat dari membagi jadwal dan menentukan titik evakuasi dan juga membagi tim untuk pencegahan dan evakuasi banjir sendiri. Pada topik ini ada juga penerapan Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, di mana pada poin ini kita tekankan bahwa harusnya ada pemerataan informasi terkait dengan penanganan bencana banjir, tidak peduli umur, ras, atau agama. Jadi semua berhak mendapatkan informasi yang sama. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya teori yang dipelajari di kelas, tetapi bisa diterapkan langsung dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kewaspadaan terhadap bencana alam. Pentingnya edukasi harusnya tidak hanya dilakukan sekali, tetapi harus berkelanjutan. Semakin sering kita memberikan informasi terkait dengan mitigasi bencana, semakin juga kesiapan warga dalam menghadapi bencana juga semakin meningkat. Akhirnya awareness untuk menghadapi bencana banjir juga akan meningkat juga. Dan dari sini saya juga belajar bahwa kita harus mempelajari dan mengobservasi sebelum menemukan solusi. Dari hasil tersebut, kita bisa mendapatkan hasil yang baik untuk pencegahan banjir sendiri dan bagaimana cara pengedukasian kepada masyarakat sekitar. Saya menyadari gotong royong harus dilakukan bersama-sama, tidak sendirian. Saya media komunikasi sederhana dapat membantu masyarakat, tidak hanya media yang rumit saja, karena akan lebih cepat sampai informasinya. Kami juga menyadari bahwasanya banjir ini juga tidak hanya dimitigasi dengan penyampaian informasi secara berulang, tapi juga disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami bagi semua orang. Bagi saya, proyek ini membuktikan bahwa Pancasila bukan hanya hafalan, tetapi pedoman untuk bertindak, peduli, dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Dari proyek ini, saya belajar bahwa nilai Pancasila dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah menghadapi banjir. Kesimpulannya, kewaspadaan terhadap banjir perlu dibangun melalui 3 hal. Yang pertama, komunitas yang peduli, pemanfaat teknologi sederhana, dan edukasi yang berkelanjutan.